Suatu hari, seluruh catatan umat manusia menghilang. Lenyap tanpa jejak. Buku-buku, data digital, karya seni, sejarah, teknologi, semua pengetahuan yang dikumpulkan selama ribuan tahun sirna begitu saja dalam semalam. Tak ada yang tahu penyebabnya. Di tengah kepanikan dan kekacauan global, umat manusia berada di ambang keputusasaan. Namun di titik terendah peradaban, seorang penyelamat muncul. Ia bukan manusia, melainkan sistem misterius bernama Zeus. Tak ada yang tahu siapa penciptanya, dari mana asalnya, atau kenapa ia ada. Tapi Zeus membawa harapan baru, sebuah game VR bernama Olympus. Namun Olympus bukan sekadar game biasa. Zeus memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa mengirimkan item dari dalam game ke dunia nyata. Sejak itu, Olympus menjadi lebih dari sekadar hiburan. Ia menjadi alat untuk mengembalikan dan mempertahankan peradaban manusia. Batas antara dunia nyata dan dunia game mulai kabur. Item, senjata, bahkan kekuatan dari Olympus bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selama hampir 200 tahun, dunia hidup berdampingan dengan Olympus. Zaman modern berkembang menjadi peradaban yang cemerlang. Tapi tidak semua peradaban cemerlang adalah hal yang baik. Kamu pikir tikus biasa seperti kamu akan merangkak kemana? Bukankah seharusnya serangga merangkak seperti serangga? Muncullah sistem baru yang disebut Spoon Class Theory. Di dunia ini, peringkat dan item dalam Olympus menentukan status sosial seseorang di dunia nyata. Kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan berasal dari keberhasilan dalam game. Kesenjangan pun melebar. Yang kaya menjadi semakin kaya. Yang miskin makin terpuruk. Dunia berubah menjadi tempat di mana mustahil bagi pria hebat lahir dari keluarga sederhana. Sebuah sistem kelas yang lebih kejam daripada sistem kelas manapun sebelumnya. Bagi mereka yang berada di bawah, naik ke atas tampak seperti mimpi yang tak mungkin. Aku, Han Ju-hyuk. Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak orang dari kelas bawah. Tapi, bahkan hukum tak bisa ditegakkan di dunia yang dikendalikan oleh kekuatan, peringkat, dan ketamakan. Kini pertanyaannya adalah, apakah dunia ini akan terus dikuasai oleh para dewa dari Olympus, ataukah akan lahir seseorang yang mampu mengguncang sistem dari bawah? Aku, Han Ju-hyuk, yang baru berusia 10 tahun, diculik oleh seorang kakek tua gila yang menyebut dirinya sebagai Foggy. Dia bilang, bukan sendok sial yang kubawa sejak lahir, tapi celah. Sebuah gap besar antara level dan kemampuan yang memisahkanku dari dunia. Selama 20 tahun, aku tidak diberi apapun selain pelatihan brutal, tanpa henti, tanpa ampun. Ya, katanya aku harus menjadi seseorang yang sangat jahat atau semacam itu. Dan akhirnya, aku memilih jalanku. Aku bergabung dengan mereka, Constellation, sang bintang abadi, Murderer, pembantai yang ditakuti, dan The Queen of the Dead, ratu dari segala kegelapan. Kami memutuskan satu hal. Jika dunia ini hanya tunduk pada kekuatan dan ketakutan, maka aku akan menjadi absolute evil, penjahat mutlak. 20 tahun yang lalu, setelah terjadinya revolusi Olympus, umat manusia memasuki era baru dalam dunia pendidikan. Semua pembelajaran kini dilakukan melalui teknologi virtual reality yang canggih. Di Akademi Olympus, para siswa yang berhasil naik level dan lulus akan secara otomatis mendapatkan pekerjaan di Serikat Pekerja Olympus dan memperoleh penghasilan tetap. Hal ini menjadi norma baru yang diikuti oleh sebagian besar umat manusia. Hingga suatu hari, masalah besar pun datang tanpa peringatan. Han Ju-hyuk adalah seorang anak yang luar biasa. Di usia 6 tahun, ia sudah berada di level 6, sebuah pencapaian langka. Namun, nasib berkata lain. Dalam perjalanan ke akademi, seseorang diam-diam mengawasinya. Tiba-tiba, seorang kakek misterius muncul entah dari mana dan menculiknya. Menurut Han Ju-hyuk, pria tua itu adalah perwujudan dari kekuatan sejati. Kakek itu memaksanya menjadi murid
dengan tekad kuat untuk menjadikan Han Ju-hyuk sebagai manusia terkuat di dunia. Rupanya, kakek tersebut telah lama memperhatikan bakat luar biasa dalam diri anak itu. Sejak hari itu, hidup Han Ju-hyuk berubah total. Ia menjalani pelatihan brutal selama 2 dekade, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Sang kakek, yang kemudian dipanggilnya Master, memberinya nama baru, yaitu Arthur. Kini di usia 16 tahun, Arthur telah mencapai level 89. Ia dengan bangga menyebut dirinya sebagai top ranking, tetapi sang master langsung mematahkan rasa percaya dirinya. Bagaimana bisa kau menyebut dirimu A-ranking jika belum mencapai level 99? Tapi tak ada yang lebih tinggi dariku sekarang. Nak, kau tidak selalu bisa percaya pada apa yang kau lihat. Ingat, beberapa hal tersembunyi dan tak bisa dijelaskan. Orang gila ini mulai omong kosong lagi. Namun ia tetap bertahan. Meski bukan dari keluarga kaya dan tak memiliki item spesial, sang master terus memaksanya berlatih. Setiap keluhannya dijawab dengan hukuman tambahan. Karena kau banyak bicara, latihan hari ini ku tambah 3 jam. Setelah 20 tahun penuh penderitaan, pelatihan akhirnya selesai. Sang master berkata, Arthur, kamu telah melakukannya dengan baik. Aku telah mengajarkan segalanya padamu. Aku bisa pergi tanpa penyesalan. Cepatlah mati dan bebaskan aku. Hidupku seperti neraka. namun meski semua telah selesai, Arthur memohon satu pelatihan tambahan. Bukan karena semangat, melainkan karena tahu NPC yang akan mati biasanya memberi quest penting. Berikan aku peta, Master. Biasanya NPC sepertimu meninggalkan quest sebelum mati. Akhirnya, sang master memberikan sebuah peta dan berkata, Pergilah ke tempat ini. Masa depanmu ada di sana. Kau adalah satu-satunya murid dan penerusku. Arthur pun menerimanya dengan formalitas penuh. Terima kasih atas ajaranmu yang lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Setelah itu, sang master wafat dalam diam. Arthur meninggalkannya dengan tenang, tanpa niat untuk bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Masa pelatihan berakhir, namun saat Arthur membuka sistemnya, sebuah kejutan terjadi. Status levelnya tiba-tiba terreset. Ia panik, namun segera menyadari bahwa hanya levelnya yang berubah. Atribut lain tetap sama. Masalahnya, di sistem Zeus, penurunan level seharusnya disertai hukuman. Skill utama milik Arthur, teknik pikiran Pacheon, membutuhkan minimal level 40. Kini, ia tidak bisa menggunakannya. Bahkan item dan equipment-nya terkunci karena level terlalu rendah. Satu-satunya tempat yang bisa dia tuju sekarang adalah desa pemula. Kini, Han Ju-hyuk atau Arthur berusia 26 tahun. Ia memulai hidupnya 6 tahun lebih lambat dari kebanyakan orang. Sistem telah menghukumnya, tetapi ia tidak menyerah. Walau semuanya terasa mulai dari awal, Arthur tahu satu hal. Inilah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya.